Hidup itu penuh dengan pilihan. Tapi gimana jadinya kalau aku harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama aneh, absurd, atau bahkan mind-blowing? Selamat datang di Picky Paradox. Aku Maeve, moderator di episode kali ini. Dan di episode ini kita akan memilih antara makanan versus minuman. Rules-nya cukup simpel. Aku akan memilih langsung satu dari dua pilihan sebagai pilihan awal. Dan aku akan diberikan 10 menit untuk menganalisis kedua pilihan dari segala aspek. Dan nanti di menit ketiga dan menit ketujuh akan ada chance card berupa reality glitch. Di mana di menit ketiga reality glitch-nya itu adalah wajib, yaitu Devil's Advocate, di mana aku harus membela atau mendefend opsi yang tidak kupilih di awal selama minimal 90 detik. Dan juga di menit ketujuh reality glitch-nya itu opsional. Aku boleh memilih untuk tidak menggunakannya sama sekali, atau aku bisa memilih satu di antara 4 reality glitch chance card yang ada di depanku. Dan detail dari reality glitch-nya itu akan nanti kujelaskan saat mendekati menit ketujuh. Oke, dan ketika waktunya habis, aku akan memberikan pilihan final, di mana aku akan stay di pilihan awal, atau aku akan berubah pikiran. Dan karena ini Picky Paradox, aku nggak boleh abstain. Nah, jadi setup-nya adalah sebagai berikut. Kamu lagi ada di restoran nih. Tapi restorannya itu hanya membolehkan kamu memesan satu menu. Menu yang kamu pesan itu apakah menu makanan atau menu minuman. Dan kamu nggak boleh memesan menu yang lain. Dan perdebatannya dimulai dari sekarang. Oke, jadi right off the bat, aku akan memilih minuman. Aku akan ada di kubu minuman terlebih dahulu. Sebenarnya dua-duanya sama ngenyeknya juga ya. Kalau mesen makanan aja ada konsekuensinya, mesen minuman aja juga ada konsekuensinya. Tapi alasan kenapa aku milih minuman untuk pertama kali itu adalah ada kemungkinan aku datang ke restoran itu yang specialty-nya itu adalah minuman. Itu alasan pertamanya. Dan alasan keduanya itu dan rugi lah sebenarnya kalau misalnya ke restoran yang specialty-nya minuman tapi aku nggak pesan minuman gitu. Dan alasan yang kedua adalah bisa saja aku datang ke restoran itu dalam keadaan baru selesai makan. Nah, jadi kalau misalnya aku baru selesai makan, pasti kalau pesan makanan lagi bakalan begah banget. Dan kadang-kadang kalau misalnya aku pergi makan bareng temen gitu kan. Kalau ini misalnya perginya bareng temen ya gitu kan. Kalau misalnya aku lagi dalam keadaan yang gak lapar, minimal aku pesen minum gitu. Dan juga kalau misalnya aku pesen makan doang dan gak minum, bakalan seret sih menurutku. Jadi kayak aku gak, maksudnya itu sebuah perasaan yang sangat tidak menyenangkan gitu untuk dirasakan gitu. Makan banyak gak minum, nanti rasanya kayak seret aja tenggorokan, kayak gak ada yang melicinkan gitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi kan, lebih baik untuk, maksudnya kalau misalnya skala prioritas ya, kayaknya lebih condong ke minuman itu lebih di atas deh. Karena kita belum, maksudnya kita butuh makanan dengan kalori, maksudnya jumlah kalori yang kita butuhkan, dan juga uh, jumlah mililiter dari cairan yang kita butuhkan supaya kita bisa survive dan sehat itu kan sebenarnya lebih besar minumannya gitu. Dan juga kalau misalnya kalian nonton di episode 2 Teman Tiduran Filosofi Makan, sebenarnya aku juga mempunyai sebuah perasaan bersalah setelah terlalu menikmati sebuah makanan gitu. Tapi kalau minuman saya tidak merasakan hal yang seperti itu gitu. Jadi mungkin karena itu sih aku pesen minuman. Dan kalau misalnya kita pandai memesan minumannya,
minuman itu juga bisa memenuhi kebutuhan kalori kita harian. Dan sebentar lagi ini masuk ke menit ketiga, di mana ini adalah reality glitch wajib devil's advocate. Jadi aku akan mendefend kenapa aku sebaiknya memesan makanan saja tanpa minuman gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya diperbolehkan hanya memesan satu menu, kalau misalnya itu makanan, biasanya restoran itu pasti ada kasih complimentary drink. Jadi kalau misalnya ngasih complimentary drink itu, minumannya udah ada dong, dan kadang-kadang itu bisa kita refill sepuasnya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya mesen makanan aja nggak akan yang seret-seret amat dan nggak akan rugi juga gitu. Dan juga kita ke restoran itu kan untuk makan, bukan untuk minum gitu. Nah jadi gimana ya menjelaskannya ya? Jadi kalau misalnya eh, layaknya minuman yang kalau misalnya kita bisa memesan minuman yang bergula dan itu bisa memenuhi kalori. Kalau kita pesan makan yang berkuah, itu juga bisa memenuhi kebutuhan air harian gitu. Kita bisa menyiasatinya dengan pesan makan yang berkuah. Kalau misalnya mau sekalian minum gitu. Dan juga eh, kan kita kan skenario-nya itu disebutkan bahwa kita hanya boleh memesan satu menu. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk membawa minuman dari luar. Iya, mungkin ya kebanyakan restoran pasti ada regulasi seperti itu, tapi kalau di dalam skenarionya itu hanya menyebutkan kita hanya boleh memesan satu menu, kalau kita kan nggak ada salahnya juga kalau misalnya kita mesen makanan di restoran ini, tapi kita beli dulu minuman dari luar, atau kita bawa aqua sendiri gitu. Maaf, bawa air mineral sendiri dari rumah gitu, atau bawa tumbler isi minuman dari rumah gitu. Sebenarnya itu cukup plausible kalau misalnya mau mendefend makanan dan dari sini sebenarnya aku agak swayed juga gitu loh. Dan untuk mengcounter argumen yang menyebutkan bahwa aku bisa merasa bersalah setelah terlalu menikmati makanan gitu. Tapi kan nggak setiap kali kamu merasakan itu gitu. Nggak setiap kali aku merasakan seperti itu. Dan juga, ya bukankah seharusnya kita makan untuk menikmati gitu? Bukankah seharusnya kita menikmati makanan? Mereka chef-chef, kalau kamu nggak menikmati makanan, berarti kamu tidak menghargai chef-chef yang sudah masak, capek-capek masak seenak mungkin mempertimbangkan rasa, tekstur, dan segala macam. Tujuan utama mereka kan pasti untuk dinikmati customer-nya. Kalau misalnya customer tidak menikmati hanya karena takut ngerasa bersalah setelahnya, sepertinya ini nggak terlalu valid gitu ya. Jadi ya, dan juga biasanya harga makanan itu kan lebih mahal daripada harga minuman. Kalau misalnya kamu hanya pemesan minuman, apa nggak rugi? Karena kan biasanya kan makanan yang lebih banyak diminati gitu. Ya beda cerita lah kalau misalnya mereka specialty-nya itu adalah minuman gitu. Cuman ya biasanya orang ke restoran itu pasti untuk makan, bukan untuk minum doang. Dan kamu kalau misalnya diajak ke sebuah restoran pasti kamu tidak menyempatkan diri untuk mengosongkan perut dulu gitu. Nggak yang kamu datang dengan keadaan lambungmu lagi penuh gitu. Oke, dan ini udah masuk menit ketujuh ya. Aku akan memilih random constraint 2. Skenario 2 yaitu semakin kamu makan atau minum, maka kamu akan semakin lapar atau haus. Karena pilihan pertamaku adalah minum, maka aku berada di universe di mana semakin aku minum, maka akan semakin haus. Apakah itu akan merubah pikiranku menjadi makan gitu? Tapi semakin kamu makan ya semakin lapar gitu. Jujur, sama-sama nggak enak. Aku agak mau sway juga sih tadinya. Mau ke makan juga. Cuman kalau menahan lapar itu juga bukan sesuatu yang enak gitu. Tapi menahan haus itu
nggak enak banget, mulut tuh rasanya kering banget. Tapi kalau lapar juga rasanya kayak lemes, blurry, nggak nampak apa-apa. Hmm, sulit-sulit. Perdebatan kali ini sangat sulit. Jadi, eh gimana ya? Justru kalau aku dengan memesan minum dulu, tapi iya sih, kalau misalnya aku datang dalam keadaan kenyang, aku pesan minum, aku kan cuma makin haus. Tapi aku tetap kenyang gitu, aku nggak lapar. Iya dong. Tapi balik lagi, kayak kalau misalnya aku pesan makanan aja, aku akan tetap bisa memenuhi gula dari minuman itu. Aku bisa keluar lagi, keluar dari restoran itu, beli boba di luar gitu, dan ya udah gitu. Kebutuhan gulaku tetap terpenuhi, kebutuhan glukosa dan kaloriku tetap terpenuhi. Dan aku bisa at the same time hydrate myself gitu. Ya kayaknya aku berubah pikiran sih ini. Kayaknya aku jadi lebih condong ke makan sih. Karena kan sebenarnya kan rasa lapar itu, yang ku tahu ya, rasa lapar itu kan sebenarnya dia itu disebabkan karena gula darah yang turun. Kalau misalnya kita kita pesan makan dan kita penuhi penuhi hidrasinya dengan minuman yang bergula, dengan gula tambahan, gula itu akan terpenuhi dan kita akan terhindar dari rasa rasa lapar gitu. Ya tapi ya nggak tahu ya apakah aku salah memahami universe ini atau gimana ya. Cuman jadinya aku ya berubah pikiran lah. Dan di skenarionya kan juga tidak menyebutkan bahwa kamu tidak boleh membawa makanan dari luar atau kamu cuman boleh makan di restoran itu gitu. Oke, waktunya habis. Dan ini pilihan finalku. Dan aku memutuskan untuk berubah pikiran. Aku tadinya kan pesan minum aja. Tapi kalau misalnya dengan universe yang seperti itu, aku akan memilih untuk memesan makanan saja dan kemudian membeli minuman di gerai yang lain gitu. Tapi ya, aku nggak tahu ya kalau itu sebenarnya boleh untuk boleh dalam universe kali ini gitu. Jadi, alasanku ya sudah kujelaskan lah tadi. Oke, dan dengan demikian sekian dari episode ketiga dari Vicky Paradox. Dua pilihan, tidak ada jawaban yang sempurna. Sekarang giliran kamu. Kamu pilih yang mana? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Vicky Paradox, where paradoxes are possible. Bye-bye!